Bayangkan dunia di mana dua kekuatan kecerdasan buatan AI bertarung demi supremasi. Satu lahir dari inovasi OpenAI, didukung teknologi mutakhir dan pengalaman bertahun-tahun, sementara yang lain, DeepSeek, muncul sebagai pesaing tangguh dari Tiongkok, membawa ambisi besar dan sumber daya melimpah. Inilah era baru dalam persaingan teknologi, perang AI. Tapi siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah ChatGPT akan tetap menjadi raja AI atau DeepSeek akan merebut tahtanya? Mari kita selami pertarungan epik ini. OpenAI, organisasi riset asal Amerika Serikat, memulai revolusi AI dengan meluncurkan GPT-3 pada tahun 2020. Kejayaan mereka semakin nyata dengan kehadiran GPT-4 dan versi lanjutan seperti ChatGPT yang terus berkembang dengan model lebih canggih. OpenAI didukung oleh Microsoft dengan miliaran dolar investasi dan akses ke infrastruktur superkomputer Azure. Dengan algoritma deep learning yang terus disempurnakan, ChatGPT mendominasi pasar AI generatif, menjadi asisten virtual yang membantu jutaan pengguna di berbagai bidang, dari penulisan hingga pemrograman. Di sisi lain, Tiongkok tidak tinggal diam. Dengan regulasi ketat terhadap AI barat, mereka membangun ekosistem AI sendiri. DeepSeek lahir sebagai jawaban Tiongkok terhadap dominasi OpenAI, didukung oleh perusahaan teknologi besar dan pendanaan dari pemerintah. DeepSeek memiliki akses ke data masif dari populasi Tiongkok yang berjumlah miliaran. DeepSeek mengusung model bahasa yang didesain untuk menyaingi dan melampaui kemampuan ChatGPT. Keunggulan mereka akses ke sumber daya komputasi skala besar, efisiensi dalam penggunaan energi, serta integrasi yang lebih dalam dengan ekosistem digital Tiongkok. Lalu, apa keunggulan ChatGPT? Yang pertama, kematangan model. ChatGPT telah melalui berbagai iterasi, menjadikannya lebih stabil dan mampu memahami konteks lebih baik. Yang kedua, ekosistem Microsoft. Integrasi dengan Microsoft memungkinkan AI ini digunakan di berbagai layanan seperti Office, Bing, dan Windows. Yang ketiga, multibahasa dan kreativitas. ChatGPT telah diuji dalam berbagai bahasa dan lebih unggul dalam kreativitas, storytelling, serta analisis kompleks. Lalu, apa keunggulan DeepSeek? Satu, kecepatan dan optimasi. DeepSeek diklaim lebih cepat dalam proses inferensi dengan konsumsi daya lebih rendah. Yang kedua, dukungan pemerintah. Dengan kebijakan pro AI dari pemerintah Tiongkok, pengembangan DeepSeek mendapat dukungan penuh, termasuk akses ke data yang lebih luas. Dan yang ketiga, integrasi dengan ekosistem China. DeepSeek bisa beroperasi tanpa hambatan di ekosistem Tiongkok yang melarang banyak layanan barat. Lalu, bagaimana di medan pertempuran? Yang pertama, dominasi di pasar global. ChatGPT memiliki keunggulan di pasar internasional dengan ekosistem yang lebih luas. Namun, DeepSeek bisa menguasai ke Tiongkok, pasar terbesar dunia yang menutup akses bagi pesaing barat. Yang kedua, regulasi dan sensor. Regulasi AI semakin ketat, baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. ChatGPT harus mematuhi kebijakan privasi Eropa, sementara DeepSeek harus tunduk pada sensor ketat pemerintah Tiongkok. Dan yang ketiga, evolusi teknologi. Perang ini tidak hanya tentang siapa yang lebih canggih sekarang, tetapi siapa yang mampu beradaptasi lebih cepat. OpenAI terus bereksperimen dengan model multimodal, sementara DeepSeek mungkin memiliki akses ke model yang lebih terintegrasi dengan hardware buatan Tiongkok. Lalu, siapakah yang akan menang? Di satu sisi, ChatGPT punya pengalaman, jaringan luas dukungan dari Microsoft. Namun, DeepSeek memiliki keunggulan geografis, data besar, serta dorongan nasionalisme teknologi dari Tiongkok. Pada akhirnya, mungkin tidak akan ada satu raja AI yang mendominasi seluruh dunia. Dunia bisa terpecah menjadi dua blok AI, ChatGPT di barat dan DeepSeek di timur, dengan masing-masing mendefinisikan cara manusia berinteraksi dengan kecerdasan buatan. Perang AI baru saja dimulai. Persaingan antara ChatGPT dan DeepSeek bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang geopolitik, ekonomi, dan masa depan umat manusia. Apakah kita akan melihat dunia yang terbagi dalam dua kubu AI, ataukah justru lahir inovasi baru yang mengubah segalanya? Satu hal yang pasti, revolusi AI belum berakhir. Ini baru permulaan.